Halo para mahasiswa dimanapun Anda berada, kita kembali berjumpa melalui perkuliahan daring pada hari ini di mata kuliah Ekonometri Kelanjutan. Saya berharap Anda tetap sehat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan ini meskipun kita kuliah secara daring. Saudara, pada hari ini kita akan meneruskan materi pembelajaran kita. Dan pada hari ini kita akan belajar satu model yang dikembangkan oleh Box-Jenkins disebut dengan model ARIMA. Nah, dalam model ARIMA ini nanti kita akan belajar bagaimana cara memforecasting data yang didasarkan pada data historis sebelumnya atau data time series. Nah, seperti apa cara kerja atau bagaimana cara penggunaan model ARIMA ini? Silakan Anda simak penjelasan materi kuliah kita pada hari ini dari awal sampai dengan selesai. Saudara, mari kita mengawali materi kuliah kita dengan judul model ARIMA dengan memahami konsep model ARIMA terlebih dahulu. Yang pertama bahwa Anda perlu ketahui bahwa model ARIMA ini adalah sebuah model yang dikembangkan oleh dua orang ahli, Box dan Jenkins, sehingga namanya sering juga disebut sebagai model Box-Jenkins. Nah, model Box-Jenkins atau model ARIMA ini adalah merupakan sebuah teknik peramalan atau forecasting data time series. Nah, jadi kalau misalnya kita membutuhkan atau ingin mengetahui pola perilaku sebuah data time series di waktu yang akan datang dengan didasarkan pada data atau pola perilaku data time series di waktu sebelumnya, maka kita bisa menggunakan model Box-Jenkins ini. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa Box-Jenkins ini secara operasional nanti kita akan sering menggunakan istilah ARIMA atau singkatan dari Autoregressive Integrated Moving Average. Pada beberapa mata kuliah mungkin Anda sudah pernah mendapatkan metode forecasting ya yang lain. Namun model ini kita gunakan karena ada sebuah dasar pemikiran, yaitu bahwa kadangkala variabel ekonomi yang kita ingin forecasting ini sulit dijelaskan oleh teori ekonomi yang ada. Nah, oleh karena itu maka kita bisa menggunakan model Box-Jenkins ini atau model ARIMA ini untuk memforecasting data time series yang kita teliti. Nah, pada penerapannya nanti kita akan mengenal ada 4 jenis macam dari model Box-Jenkins ini. Yang pertama kita sebut dengan model autoregresif, sering kita singkat dengan AR. Yang kedua model moving average atau kita singkat dengan MA. Yang ketiga ada model autoregresif moving average atau ARMA. Dan yang keempat adalah model autoregressive integrated moving average atau ARIMA. Jadi AR, MA, ARMA dan ARIMA ini adalah merupakan bagian dari model Box-Jenkins yang kita akan gunakan dalam forecasting data time series. Lalu seperti apakah mekanisme atau konsep dari keempat model Box-Jenkins ini? Kita lihat yang pertama, yaitu model autoregresif atau AR. Nah, model AR ini adalah sebuah model forecasting di mana kita akan meramal sebuah variabel time series di mana data variabel ini kita modelkan dia dalam sebuah model linear dan variabel terikatnya adalah variabel yang kita forecasting, sedangkan variabel bebasnya adalah variabel time lag dari variabel terikat.
atau variabel kelambanan dari variabel yang kita forecasting. Nah, misalnya kita gunakan Y sebelumnya, Y2 periode sebelumnya, dan seterusnya. Nah, misalkan kalau kita mau memforecasting sebuah variabel terikat atau sebuah variabel Y, katakan begitu, variabel data time series, di mana kita forecasting dia menggunakan dasar nilai dari time lag satu periode sebelumnya. Nah, oleh karena itu maka model yang kita akan bangun adalah model autoregressive tingkat pertama, yaitu kita singkat dengan AR1. Nah, kalau kita modelkan dia adalah seperti ini. Jadi YT ini adalah variabel yang kita akan forecasting. Kemudian YT kurang 1 ini adalah nilai dari variabel yang kita forecasting dari data satu periode sebelumnya. Time lag satu periode sebelumnya atau kelambanan satu periode. Nah, jadi ini modelnya. Nah, jadi karena hanya satu kelambanan yang kita masukkan ke dalam model forecasting kita atau dalam model AR-nya, maka model seperti ini kita sebut dengan AR1. Berarti kalau misalnya ada dua kelambanan yang kita gunakan disebut dengan AR2 dan seterusnya. Nah, oleh karena itu model umum dari autoregressive ini atau model autoregressive ini adalah kita bisa menggunakan persamaan dua ini. Ya, jadi berapa banyak time lag yang kita jadikan sebagai variabel bebas penentu dari variabel yang kita mau forecasting. Nah, jadi Y ini kita sebut dengan variabel yang kita ramal atau variabel terikatnya. Kemudian YT kurang 1, YT kurang 2 sampai dengan YT kurang P adalah merupakan kelambanan atau lag dari variabel YT, di mana P ini adalah tingkat kelambanan yang kita tentukan. Ya, jadi misalnya kalau satu kelambanan berarti AR1, dua kelambanan berarti P-nya 2 dan seterusnya. Sedangkan VT adalah residual. Nah, untuk mengestimasi model autoregressive ini dalam memforecasting sebuah variabel terikat, kita harus mengidentifikasi bahwa residual yang kita gunakan atau VT adalah merupakan residual yang memenuhi asumsi ordinary least square, yaitu rata-ratanya atau expected value of residual sama dengan 0, kemudian sampai pada beberapa asumsi-asumsi lain yang mendasari metode ordinary least square. Jadi singkat katanya bahwa untuk mengestimasi model autoregressive, karena kita menganggap bahwa residualnya memenuhi asumsi OLS, kita bisa estimasi dengan metode ordinary least square. Nah, ini model yang pertama. Model yang kedua adalah model moving average atau MA. Nah, model moving average ini sebenarnya sama dengan model autoregressive, yaitu model forecasting sebuah variabel data time series. Hanya perbedaannya kalau model autoregressive, variabel bebasnya adalah variabel terikat yang kita lihat data time lag-nya, atau variabel terikat dengan kelambanan. Nah, sedangkan kalau model moving average ini yang kita jadikan sebagai variabel bebasnya adalah nilai residual dengan time lag-nya atau dengan kelambanan. Nah, oleh karena itu maka kalau misalnya kita mau memforecasting sebuah variabel YT atau sebuah variabel data time series, di mana yang dipengaruhi oleh residual satu periode sebelumnya, maka model MA-nya kita sebut dengan MA1. Atau kita bisa tuliskan dalam persamaan seperti ini. Jadi YT sama dengan alfa 0 tambah alfa 1, ET kurang 1. Ya, jadi residual yang kelambanan satu periode kita jadikan sebagai variabel bebas, sama dengan residual model ini. Nah, jadi perilaku dari residual ini juga sama dengan perilaku atau sifat yang dimiliki oleh residual
dalam model autoregresif yang kita jelaskan barusan. Nah, sehingga kalau misalnya kita menggunakan beberapa waktu periode kelambanan waktu, maka kita bisa melihat model umumnya seperti ini untuk model MA. Ya, jadi kalau misalnya kita mengadopsi atau mengakomodir sekian banyak kelambanan waktu sampai pada Q kelambanannya. Nah, jadi Q di sini adalah merupakan tingkat MA atau tingkat kelambanan untuk model moving average. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa model MA ini sebenarnya sama dengan model AR ya. Perbedaannya hanya pada penggunaan variabel bebasnya. Kalau model AR tadi menggunakan variabel bebas yaitu kelambanan dari variabel terikat, sedangkan kalau model MA menggunakan variabel bebas kelambanan dari residualnya. Lalu sedangkan model yang ketiga dari Box-Jenkins ini adalah kita sebut dengan model ARMA atau model autoregressive moving average. Yaitu model ARMA inilah merupakan penggabungan dari model AR dan model MA. Ya, jadi dia adalah merupakan model forecasting di mana dalam memforecasting variabel terikat digabungkan model AR dan model MA. Nah, kalau misalnya variabel dependennya adalah YT, kemudian dipengaruhi oleh kelambanan pertama pada MAR-nya, serta residualnya adalah kelambanan pertama juga, maka model ARMA kita tulis ARMA 1,1. Ya, jadi artinya satu pertama ini menunjukkan kelambanan waktu untuk model AR, dan satu kedua ini menunjukkan kelambanan waktu model MA. Nah, kalau kita tuliskan persamaannya ini, jadi yang pertama ini adalah merupakan kelambanan waktu model MAR ya, sedangkan inilah untuk model MA. Atau secara umum kita bisa tuliskan model ARMA ini adalah seperti ini ya, yaitu sampai pada kelambanan P, banyak P dari model AR, dan sampai banyak kelambanan Q untuk model MA. Dan jadi itu yang disebut dengan model autoregressive moving average. Lalu dari ketiga model Jenkins atau Box-Jenkins yang kita jelaskan ini, yaitu AR, MA, dan ARMA, kalau kita integrasikan dia kemudian menjadi satu model baru, yaitu model ARIMA atau singkatan dari model autoregressive integrated moving average. Nah, pertanyaannya apa sih apa yang mendasari penggunaan model ARIMA ini? Nah, penggunaan model ARIMA ini didasari bahwa atau pada dasar pemikiran bahwa data time series ini umumnya memiliki atau harus memiliki sifat yang stasioner. Ya, jadi penggunaan AR, MA, dan ARMA itu mewajibkan bahwa datanya haruslah bersifat data time series yang sifatnya stasioner. Nah, di mana sifat yang stasioner pada data time series ini digambarkan oleh nilai rata-rata, varian, dan kovariannya yang konstan atau tetap. Nah, jadi sebuah data time series ya yang dikatakan memiliki atau dia dikatakan stasioner apabila nilai rata-rata, varian, dan kovariannya adalah konstan. Nah, kalau misalnya kita lihat model atau umumnya ya seperti apa data dari data time series itu, maka secara umum sesungguhnya data time series inilah data yang tidak stasioner. Nah, oleh karena itu ya dalam aplikasinya nanti untuk membuat nilai dari variabel yang tidak stasioner ini agar menjadi stasioner,
kita harus melakukan diferensi atau penurunan persamaan atau penurunan nilai variabelnya. Ya, jadi kalau misalnya kita lakukan diferensi untuk yang pertama, maka kita sebut dengan diferensi order 1 atau diferensi level 1. Nah, arti dari diferensi inilah merupakan proses mencari perbedaan antara data satu periode dengan periode sebelumnya secara berurutan. Ya, jadi kalau misalnya kita mencari nilai diferensi order pertama itu, kita bisa gunakan formula seperti ini. Ya, jadi YT adalah variabel yang atau nilai Y yang kita akan cari nilai diferensinya. Jadi cara mencarinya adalah kita bagikan selisih antara YT sekarang dan YT sebelumnya, bagikan dengan YT sebelumnya, satu periode sebelumnya. Kalau misalnya kita gunakan diferensi order pertama atau diferensi level pertama. Nah, sehingga berarti bahwa ada diferensi order kedua, order ketiga, dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalnya kita turunkan atau diferensikan sebuah data time series dalam tingkat dua level waktu, disebut dengan diferensi tingkat kedua. Berarti ini T kurang 2, ini T kurang 2, dan seterusnya. Jadi karena T kurang 1 berarti diferensi tingkat pertama atau diferensi level pertama. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya sebuah data time series ini tidak bersifat stasioner? Nah, apabila sebuah data time series tidak bersifat stasioner yang akan kita forecasting, maka sebelum di forecasting harus dibuat dia agar stasioner dengan cara membuat datanya menjadi diferensi atau difference dalam beberapa level sesuai dengan kebutuhan. Model dan data yang stasioner ini harus melalui proses diferensi, atau kalau misalnya sebuah data time series yang tidak stasioner, kita ingin dia stasioner, maka kita bentuk melalui proses diferensi. Nah, proses diferensi inilah yang kita sebut dengan model ARIMA. Jika data stasioner pada proses diferensi katakan dikali atau level atau order, ya, jadi kalau misalnya tadi order pertama berarti D pertama, ya, dikali atau satu kali. Ya, kemudian ketika kita mengaplikasikan ini dalam bentuk ARMA, maka kita tulis P kali Q. Ya, jadi kalau P ini menunjukkan kelambanan untuk AR, Q ini menunjukkan kelambanan untuk Q, maka ketika kita giring dia menjadi ARIMA, kita tulis PDQ. Ya, jadi P ini menunjukkan kelambanan untuk AR, kemudian D ini adalah diferensi order ke D, ya, jadi atau diferensi level ke D, dan Q ini adalah menunjukkan kelambanan dari model MA. Nah, kita ambil misalnya contoh begini. Model ARIMA-nya adalah 212. Ya, jadi kalau kita baca ARIMA 212, artinya bahwa ARIMA yang dibentuk dari model AR 2 kelambanan waktu, kemudian dia didiferensikan dalam satu level, dan model MA-nya adalah 2 kelambanan waktu atau 2 periode kelambanan waktu. Nah, jadi begini cara menuliskan model ARIMA, ya, yaitu kita comparekan atau integrasikan antara kelambanan waktu AR, kemudian diferensinya, lalu kelambanan waktu untuk MA. Nah, sehingga model AR, model MA, model ARMA, dan model ARIMA adalah merupakan model Box-Jenkins.
Nah, dalam memahami konsep dari model Jenkins ini, ya, ada metodologi yang harus kita perhatikan di sini ya, sehingga kita tidak salah penggunaannya ke depan. Metodologi dari box Jenkins inilah yang pertama, kita melakukan identifikasi model terlebih dahulu. Yaitu kita mencari dan memilih nilai dari kelambanan waktu untuk air, kemudian orde berapa kita diferensikan, lalu kelambanan dari model MA. Kita lakukan ini secara tentatif untuk menemukan sebuah model apa yang kita akan pakai. Nah, metode yang akan kita gunakan untuk mengidentifikasi modelnya adalah menggunakan metode parallelogram. Nah, setelah kita identifikasi, yang kedua adalah kita lakukan estimasi parameter dari model. Apakah model AR, model MA, model ARMA, atau model ARIMA. Ya, jadi kita lakukan estimasi modelnya dengan metode PLS atau maximum likelihood. Setelah kita estimasi, maka hasil estimasi ini kita akan nilai terlebih dahulu, ya, berdasarkan pada nilai statistik yang kita dapatkan untuk masing-masing model. Ya. Nah, hasilnya nanti kita akan dapatkan sebuah model yang terbaik. Nah, sebelum kita ramalkan kemudian model ini, maka model yang kita pilih, kita harus uji diagnosa terlebih dahulu. Ya, yaitu apakah residualnya bersifat random dan relatif kecil, yaitu model yang kita pilih tadi berdasarkan hasil estimasinya. Jadi kita lakukan uji diagnosa. Kalau misalnya ternyata yang kita pilih ini adalah memiliki residual yang random dan relatif kecil, maka kita teruskan ke peramalan atau ke prediksi atau perkiraan atau ke forecastingnya. Nah, tetapi apabila misalnya model yang kita pilih ini adalah bukan model yang memiliki residu yang random, ya, serta tidak kecil nilai residunya, maka kita harus kembali ke langkah pertama untuk menemukan model yang lain. Ya, jadi katakan misalnya ada 3 pilihan model, ya, pilihan 1, 2, 3, maka kita pilih misalnya pilihan ketiga. Ternyata setelah kita ukur, maka residunya tidak menunjukkan nilai yang relatif kecil dan tidak random. Nah, jadi sampai kita menemukan sebuah model yang baik dan kemudian melewati uji diagnosis. Nah, setelah itu kemudian model yang telah kita uji diagnosis, barulah kita lakukan prediksi peramalan atau memforecasting dari nilai variabel itu untuk periode selanjutnya. Ya, katakan misalnya data yang tersedia ini sampai pada periode Oktober 2020. Ya, kalau misalnya datanya adalah data bulanan. Lalu kita ingin mau tahu berapa data yang serupa atau variabelnya untuk data tahun ke depan misalnya sampai pada bulan Juni 2021. Maka dengan menggunakan forecasting box Jenkins ini kita bisa mengestimasi nilai di waktu yang akan datang. Nah, jadi inilah metodologi yang harus kita lalui dalam melakukan peramalan atau forecasting sebuah variabel dengan model box Jenkins atau model ARIMA. Saudara, dari penjelasan saya sebelumnya, saya katakan bahwa model AR, model MA, dan model ARMA mewajibkan atau mensyaratkan datanya haruslah bersifat stasioner. Nah, apakah datanya stasioner atau tidak? Maka perlu kita lakukan uji stasioner. Pertanyaannya adalah, apa yang disebut dengan data yang stasioner? Nah, data yang stasioner ini dikatakan dia stasioner apabila nilai rata-rata dari datanya, varian dan kovariannya konstan atau tetap dari waktu ke waktu. Nah, jadi kalau misalnya dia tidak konstan, maka
Datanya kita sebut tidak stasioner. Ya, atau tidak memenuhi ketiga unsur ini, maka datanya kita sebut dengan data yang tidak stasioner. Nah, stasioner tidaknya sebuah data kita boleh atau kita akan ukur dengan menggunakan alat uji. Nama alat ujinya adalah ACV atau Autocorrelation Function, yaitu sebuah alat uji yang didasarkan pada colegram dari data time series. Jadi colegramnya kita jabarkan dan kemudian kita hitung nilai ACV-nya. Nah, di mana nilai ACV ini menggambarkan nilai korelasi antara data dengan data sebelumnya. Ya, sama seperti pada materi regresi linear berganda dan sederhana, kita kenal ada uji autokorelasi, yaitu menggunakan uji Dewey, yaitu merupakan sebuah alat uji melihat apakah residual berkorelasi dari waktu ke waktu. Nah, yang kita sebut di sini stasioner adalah apabila nilai datanya ini rata-ratanya varian dan kovariannya adalah konstan. Jadi katakan konstan berarti tidak memiliki korelasi di antara unsur waktu. Nah, kalau misalnya kita mau menghitung berapa besar ACV dari sebuah data dengan tingkat kelambanan sebesar K, maka kita gunakan formula ini, yaitu kita beri simbol rho K sama dengan gamma K per gamma 0. Ya, ini rumusnya. Ya, jadi selisih antara YT dan rata-ratanya, kemudian kalikan dengan YT setelahnya, baik kurangi dan rata-rata, hasil kalinya bagi dengan N. Ya, lalu bagi lagi dengan jumlah selisih kuadrat antara YT dengan rata-ratanya, hasilnya bagi dengan N. Jadi karena nilai N ini sama, maka kita bisa coret untuk menyederhanakan persamaan 8. Nah, keterangannya adalah bahwa N ini merupakan jumlah observasi, kemudian Y bar ini kita sebut Y bar adalah menunjukkan nilai rata-rata dari variabel Y. Lalu nilai ACV yang akan kita dapatkan atau rho K ini besarannya adalah antara min 1 dan 1. Ya, jadi kalau ada ACV yang besarannya 2 itu salah. Ya, paling tinggi adalah min 1 dan 1. Oke, lalu kalau misalnya kita telisik lagi bahwa rumus ACV yang kita hitung tadi, yang kita formulasikan dengan rho K adalah merupakan nilai ACV populasi. Ya, jadi kalau misalnya kita mau prediksi dengan menggunakan data sampel, maka nilai ACV yang kita dapatkan kita sebut dengan ACV sampel. Nah, untuk membedakannya adalah kita gunakan simbol atau menggunakan istilah lain, yaitu Sample Autocorrelation Function atau SACV. Ya, jadi dalam operasional tentu yang kita akan gunakan atau yang kita akan kelola adalah SACV ini. Nah, karena dia adalah sebenarnya menggambarkan data populasi, maka SACV ini tentu sama dengan ACV ya, atau rumusnya ini. Hanya perbedaannya kalau ini adalah prediksinya atau hasil estimasi, kalau sebelumnya itu adalah merupakan parameter atau gambaran dari data populasi. Nah, jikalau misalnya SACV ini pada setiap kelambanannya adalah sama dengan 0, maka kita katakan data itu terdistribusi secara normal. Tetapi kalau misalnya nilainya tidak sama dengan 0, berarti dia belum atau tidak terdistribusi secara normal. Nah, dalam menentukan nilai SACV ini nanti, maka kita harus juga menentukan berapa kelambanan data yang harus kita hitung untuk menghitung nilai SACV ya dari data yang kita analisis. Ya, berapa besar atau panjang kelambanannya? Maka ketentuan untuk menentukan panjang kelambanan dalam mencari nilai koefisien SAV sebuah data runtun waktu adalah yaitu
sepertiga atau seperempat dari jumlah observasi dari data time series. Kalau misalnya jumlah observasinya katakan 1000, ya maka nilai atau kelambanan dari SACV-nya ini kita bisa pakai 1000 bagi 300. Ya, kalau misalnya 400 berarti 1000 bagi 400 dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan alat uji untuk menguji stasionaritas sebuah data yang ada data time series. Lalu kemudian kalau kita melihat nilai atau rujukan dari beberapa referensi, ahli dari uji stasioner ini disebut dengan Bartlett, ya. Dia mengatakan bahwa data time series ini umumnya tidak bersifat stasioner, ya. Tetapi dia umumnya bersifat non-stasioner. Nah, karena dikatakan dia adalah stasioner apabila nilai datanya bersifat random, maka mengukur nilai statistik dari SAV yang kita peroleh ini kita perbandingkan dengan nilai distribusi normal. Karena apa? Nilai dari SACV ini adalah merupakan distribusi yang mengikuti distribusi normal, ya, yaitu pada rata-rata sebesar 0 dan nilai standar deviasi sebesar 1/n. Nah, oke, kemudian untuk menentukan apakah nilai SACV ini adalah signifikan tidak signifikannya, maka kita hitung nilai intervalnya, interval dari confidence interval pada nilai SACV-nya. Misalnya kita tentukan confidence interval adalah 95%, maka kita tentukan nilai interval PK-nya atau rho K-nya yang menunjukkan bahwa datanya adalah stasioner. Nah, jadi kita ambil misalnya kalau ini adalah 95%, ya, kita lihat tabel kurva normal, maka tabel Z-nya adalah sebesar 1,6. Ya, kalau ini adalah 97%, tentu Z-nya berubah, ya. Oke, nilai Z kita kalikan dengan standar deviasinya, ya, maka kita akan peroleh nilai statistiknya adalah sebesar 0, sekian, bergantung besaran dari banyaknya sampel yang kita gunakan dalam analisis kita. Nah, kalau kita mau melihat apakah dia stasioner tidaknya, maka kita membangun hipotesa nolnya. Ya, hipotesa nolnya adalah bahwa datanya bersifat stasioner. Ya, jadi itu rumusan hipotesa nolnya. Nah, katakan kalau misalnya atau kapan kita akan menolak dan menerima H0, yaitu bergantung kepada nilai dari SAV-nya. Apabila SACV ini berada pada interval ini, ya, yang kita peroleh, maka kesimpulannya adalah bahwa datanya bersifat stasioner. Nah, tetapi kalau misalnya SACV-nya itu berada di luar interval ini, maka datanya kita sebut tidak stasioner. Ya, jadi ini cara menilai dengan menggunakan alat uji Bartlett ini. Nah, ada alat uji yang lain yang bisa kita gunakan, hanya kalau misalnya uji Bartlett tadi adalah secara individu, sedangkan kalau uji yang kedua ini adalah secara serentak, ya, yaitu menggunakan uji Box-Piercy atau kita sebut dengan uji Q. Ya, jadi uji Box-Piercy ini adalah sebuah alat uji, ya, untuk melihat nilai koefisien ACV ini apakah signifikan atau tidak pada berbagai tingkat kelambanan tertentu. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan menghitung nilai uji atau statistik dari Z uji Q-nya. Rumusnya adalah ini. Ya, ini rumus Q-nya, yaitu sama dengan N kali, ya, jumlah perkalian PK yang dikuadratkan, dimana K-nya mulai dari 1 sampai dengan
batas kelambanan tertentu. Oke, nah jadi kalau misalnya tadi uji sebelumnya adalah mengikuti distribusi normal, maka pada uji Q ini mengikuti distribusi chi-square. Nah, berapa chi-square-nya? Jadi chi-square-nya ya kita hitung dengan menggunakan degree of freedom sebesar M. M ini adalah panjang kelambanan yang kita gunakan ya pada model. Oke, hipotesis dari uji Q ini adalah H0-nya semua koefisien SAV sampai kelambanan tertentu adalah 0. Atau datanya kita sebut dengan data yang stasioner. Ya, jadi stasioner ini tadi apabila nilai SAV-nya rata-ratanya sama dengan 0. Nah itu. Sedangkan kalau misalnya kalau rata-ratanya atau koefisien dari SAV ini adalah tidak sama dengan 0, maka datanya kita sebut dengan tidak stasioner. Oke, jadi kapan kita akan menolak data menerima H0 bergantung kepada nilai statistik Q dan nilai dari tabel chi-square. Apabila nilai dari statistik Q kecil dari nilai statistik chi-square, maka keputusannya adalah menolak H0 dan menerima H1. Nah, menolak H0 ini menerima H0 dan menolak H1. Ketika kita menerima H0 ini menunjukkan bahwa ya datanya adalah data stasioner. Alat uji yang lain untuk melihat dari nilai dari SACV ini adalah bisa juga menggunakan uji statistik dari Lojung box atau disebut dengan uji LB. Nah, di mana uji LB ini kita menggunakan rumus ini. LB sama dengan N kali N tambah 2 kalikan dengan perkalian antara rho K pangkat 2 per N kurang K. Ya, jadi kita masukkan ke dalam rumus ini untuk mendapatkan uji statistik LB-nya. Oke, uji LB ini atau statistik LB ini sama seperti statistik Q sebelumnya, mengikuti distribusi Q statistik, ya, atau mengikuti chi-square distribution pada tingkat kepercayaan atau pada tingkat degree of freedom sebesar M. M ini adalah merupakan panjang kelambanan. Oke, sehingga kalau misalnya kita mengambil sebuah contoh yang lebih memudahkan kepada kita, ya saya pikir akan jauh lebih mudah kita cerna dibandingkan hanya sekedar membahas secara teoretikal. Contohnya adalah katakan nilai IHSG yang kita ukur dari hari ke hari, berarti periode ini adalah hari, ya, di mana jumlah hari yang kita gunakan adalah selama 847 hari. Nah, berarti ini memang datanya data time series. Nanti silahkan download datanya. Oke. Nah, kalau misalnya kita gambarkan datanya ini dari Excel ini, maka kita bisa menghasilkan sebuah grafik yang kurang lebih seperti ini. Ya, jadi ini adalah sebuah data historical nilai kurs atau nilai IHSG selama 847 hari kerja. Oke, apa yang bisa kita lihat di sini bahwa satu fluktuatif, ya, di mana nilai dari IHSG ini mengalami tren yang meningkat, ya. Nah, jadi dengan menggunakan metode ARIMA ini kita bisa memprediksi atau bisa memforecasting kira-kira nilai IHSG selanjutnya itu berapa, ya, setelah kita membuat model ARIMA-nya. Oke, jadi data ini adalah merupakan data yang memiliki nilai fluktuatif. Nah, kalau kita ukur nanti nilai rata-rata dan nilai varian serta kovariannya pasti tidak akan konstan, ya, karena ini tadi berubah-berubah, ya. Nah, jadi
boleh kita simpulkan bahwa sebenarnya data yang seperti ini tidak bersifat stasioner. Nah, untuk memastikannya mari kita uji, ya. Kita hitung nilainya. Ya. Hasilnya lah seperti ini. Nah, caranya adalah kita olah datanya dengan menggunakan aplikasi eViews, ya. Jadi sama seperti langkah yang sebelumnya, ya. Kita anggap kita sudah membuat, ya, ini nilai dari jumlah observasinya ini. Oke, nah sekarang data di Excel ini nanti silakan Anda kopikan di salah satu menu, katakan IHSG, ya. Nah, jadi IHSG ini kemudian kita coba ini, ya, nilai datanya IHSG dari periode ke periode, ya. Sekarang kita coba lihat korelogramnya seperti apa, korelogramnya. Oke, nah caranya adalah kalau sudah kita masukkan datanya ke dalam variabel IHSG, maka kita klik variabel IHSG itu, kemudian lalu klik view, lalu di menunya atau submenunya ada korelogram, ya. Setelah kita arahkan ke submenu korelogram, klik korelogram. Lalu kemudian kita akan memilih di sini korelogramnya pada diferensi berapa. Kita katakan pada diferensi level dulu, artinya tidak sebelum kita diferensikan. Oke, lalu di sini ada berapa time lag yang kita inginkan, ya. Katakan misalnya berapa banyak, ya, silahkan diketik saja, ya, katakan 35. Oke, setelah itu kita okekan, maka kita akan dapatkan nilai dari statistik dari ACV, ACF, ya, kemudian PAC di sini, ya. Oke, nah yang kita perhatikan di sini dulu bahwa nilai dari statistik dari ini, ya, ACF-nya, ya, atau autocorrelation function-nya tadi. Kita ketahui di sini ya nilainya adalah 0,9, ya, dan seterusnya, ya. Ini nilainya. Kemudian inilah nilai time lag yang kita pilih tadi, 35. Oke, ini nilai statistik yang kita tentukan tadi, ya, sebagai alternatif untuk mengujinya. Oke, setelah kita dapatkan ini, maka kita akan menghitung atau kita akan memastikan apakah data yang kita bentuk korelogramnya ini adalah data yang stasioner atau tidak. Kita hitung atau kita uji. Ya, jadi kita uji yang pertama bahwa nilai dari sampelnya tadi sebanyak 847. Ya, kemudian kalau misalnya kita ambil alfa 5% atau confidence interval 95%, maka nilai interval dari SAV itu kita bisa hitung seperti ini. Ya. Nah, 1,96 ini kita peroleh dari tabel kurva normal dengan alfa 5% atau confidence interval 95%. Oke, karena inilah 874, kita ganti N-nya, maka kita dapatkan hasil dari pembagian 1/874, kita akarkan, ini nilainya. Oke, kalau kita sederhanakan, maka kita peroleh nilai dari ROK-nya, ya. Nah, ROK ini intervalnya adalah mulai dari min 0,06734 sampai dengan 0,06734. Berarti bahwa kalau misalnya ini nanti nilai dari SACV kita di luar dari interval ini, ya, katakan dia lebih besar dari itu atau kurang dari itu, maka kita anggap nilai SACV kita belum stasioner. Nah, semua nilai statistik SPAC ini kalau misalnya kita hitung, ya, dalam kelambanan katakan 35 kelambanannya. Jadi kalau kita perhatikan nilai dari SACV-nya ini, ya, nilainya 0,9, 0,87, ya, atau nilai ini, ya, berada di luar interval dari nilai ini. Nah, ini. Ya, jadi dia melebihi dari ini. Batasannya kan 0,06734. Oleh karena itu, maka karena nilai dari statistik SACV itu
berada di luar intervalnya tadi, di luar interval ini ya, maka datanya kita sebut tidak stasioner. Nah, untuk meyakinkan kita coba uji menggunakan uji yang lain, yaitu uji Box-Pierce. Nah, uji Box-Pierce ini kita gunakan statistik Q. Ya, jadi statistik Q ini juga sebenarnya sudah ada di dalam hasil olahan kita tadi. Nah, jadi dari nilai statistik Q ini, kemudian kita bandingkan dengan nilai tabel chi-square ya, pada degree of freedom sebesar M. Nah, ternyata setelah kita bandingkan ya, maka keputusannya adalah datanya ternyata juga tidak stasioner. Karena apa? Nilai dari statistik Q-nya cukup besar ya. Sampai pada bahkan di sini di level 36 ya. Besarannya adalah 20.545. Ya, berarti bahwa nilai itu lebih besar dari nilai chi-square tabelnya. Ya, di mana nilai chi-square tabel pada degree of freedom sebesar 30 dan alfa 5% adalah 43,77. Sangat jauh sekali perbedaannya. Ya, nilai statistik Q lebih besar dari nilai chi-square tabel, menunjukkan datanya adalah tidak stasioner. Saudara, setelah kita memahami cara pengujian stasionaritas sebuah data time series, maka pada bagian ini kita akan belajar mengidentifikasi atau tahapan selanjutnya dalam penggunaan model Box-Jenkins sesuai dengan metodologi yang tadi, yaitu mengidentifikasi model. Nah, bagaimana cara mengidentifikasinya? Ya, yaitu bahwa metode ini kita gunakan untuk memilih model ARIMA yang bagus, ya, yang sesuai. Nah, alat uji yang kita akan pakai di sini ada dua, yaitu ACV dan PACV, atau autocorrelation function dan partial autocorrelation function. Ya, jadi biasanya kedua alat uji ini menunjukkan nilai yang tidak jauh beda. Ya. Nah, kalau ACV tadi kita sudah melihat ya cara perhitungannya, cara penggunaannya, ya, cara pengujiannya. Yang kedua, bagaimana PACV ini atau partial autocorrelation function ini. Ya, jadi karena dia adalah sebenarnya mirip dengan ACV, AVC ya, maka cara kerjanya sama. Nah, perbedaannya adalah bahwa di dalam PAVCV ini atau partial autocorrelation function ini ya, dia melihat korelasi antara YT dan YT sebelumnya itu adalah sebuah korelasi yang dihilangkan efek antara keduanya. Ya. Jadi inilah kegunaan dari partial autocorrelation function. Nah, kemudian ada beberapa ketentuan yang harus kita pahami di sini untuk memahami apakah modelnya adalah AR, MA, ARMA atau ARIMA adalah bergantung kepada kilogram dari ACV dan PACV-nya. Nah, apa ketentuannya? Yang pertama adalah jika ACV-nya menurun perlahan ya, atau disebut dengan eksponensial, menurun atau smooth ke bawah ya, dan kemudian nilai PACV-nya menurun drastis atau kita sebut dengan spike ya. Jadi kalau ACV-nya menurun perlahan atau eksponensial dan PACV-nya menurun drastis, maka modelnya itu adalah model AR ya, autoregression. Yang kedua, kalau misalnya ACV-nya menurun drastis, kebalikannya ya, tetapi PACV-nya menurun eksponensial atau menurun perlahan, maka modelnya model MA. Ya. Nah, kalau misalnya ACV dan PACV-nya menurun secara eksponensial sama-sama, maka modelnya adalah model ARMA. Nah, di luar dari ini adalah merupakan ARIMA. Ya. Jadi kalau AR adalah ACV-nya eksponensial,
PACV-nya spiked. Kalau model MA, ACV-nya spiked, sedangkan PACV-nya adalah eksponensial. Sedangkan kalau untuk model ARMA, dua-duanya adalah eksponensial. Di luar dari situ kita sebut sebagai ARIMA. Nah, kita ambil contoh soal misalnya begini. Kita kembali pada contoh IHSG tadi ya. Karena kita sudah menguji bahwa ternyata data IHSG ini tidak stasioner pada level. Ya, oleh karena itu maka nilai IHSG itu kita diferensikan dia pada kita mulai dulu pada orde pertama atau level pertama. Nah, nilai setelah kita diferensikan atau didiferensikan ya seperti pada Excel, nanti silahkan dilihat. Grafiknya adalah seperti ini. Ya. Nah, ini setelah dibuat atau dihitung nilai nilai rata-ratanya atau didiferensikan nilai dari variabel IHSG. Ya, apa gambaran di sini bahwa nilai rata-ratanya serupa dengan varian dengan kovariannya, kurang lebih begitu. Nah, tetapi untuk memastikan ini kita harus uji dulu, ya. Nah, sama seperti yang tadi ya, ini hasil ujinya, ya. Kemudian apa yang bisa kita baca di sini dari hasil olahan datanya tadi, seperti yang sudah saya tunjukkan sebelumnya, ya, bahwa nilai ACV dari data ini, ya, atau hasil perhitungan ACV dari IHSG-nya, ya, memiliki interval pada ini 0,06734 dan sampai dengan 0,06734. Nah, kalau kita perhatikan ACV-nya satu persatu ya, kurang lebih nilai itu ada pada interval ini. Ya. Yang pertama min 0,14. Nah, ini yang tidak ya. Yang kedua 0,04 ya, min 0,04 dan seterusnya. Karena paling rendah adalah paling tinggi 0,06, paling rendah min 0,067. Oke, jadi berarti bahwa nilai dari hasil ACV ini ya memiliki nilai yang berada pada interval yang ditentukan. Nah, untuk meyakinkan kita bahwa dari hasil uji itu kita bisa simpulkan bahwa dia menghasilkan sebuah data yang stasioner. Nah, untuk memastikannya kita juga gunakan alat uji yang lain yaitu uji Q. Ya, katakan pada kelambanan 35%, ya, kita peroleh nilai chi-square tabelnya 43,694. Setelah kita hitung, ternyata nilai Q statistiknya adalah lebih kecil dari nilai chi-square tabelnya. Ya, nah ini lebih kecil dari nilai chi-square tabelnya. Berarti ini juga semakin meyakinkan kita bahwa datanya adalah bersifat stasioner. Nah, dengan menggunakan kologram juga bisa kita lihat sebenarnya seperti apa. Ya. Nah, kita coba perhatikan ini ya, pada diferensi atau pada kelambanan satu periode kita bandingkan setelahnya, ya, ada sebuah kelambanan yang menurun tajam. Ya, dari sini ke sini. Ya, tajam. Nah, sebaliknya kalau misalnya begitu keadaannya, maka kita bisa katakan bahwa ini juga datanya adalah bersifat stasioner, ya. Oke, jadi kalau dia tajam begini, maka kita boleh katakan dia stasioner. Nah, nilai kologram ini nanti untuk menentukan apakah model yang tepat itu adalah AR, MA, ARMA, atau ARIMA. Mari kita coba identifikasi modelnya. Nah, kalau kita perhatikan kologram dari ACV-nya, ternyata kita bisa mengamati bahwa ACV ini menurun drastis pada kelambanan pertama. Coba kita perhatikan grafiknya kembali. Ya, ini yang pertama, lalu kemudian turun terlalu drastis, tidak halus ya. Oke. Ini yang pertama hasil identifikasi kita.
Kemudian korelogram PACV-nya terjadi penurunan drastis juga pada kelambanan pertama, serupa dengan ACV tadi. Nah, kalau kondisinya begini, maka kalau kita lihat tadi, apakah dia AR atau MA atau model dari ARMA, ya ternyata tidak ada yang memenuhi, ya, karena tadi kita sudah tahu bahwa apabila dia adalah MAR, ya, apabila ACV-nya adalah bersifat eksponensial, PACV-nya bersifat menurun tajam dan lain sebagainya. Oke, jadi karena tidak ada di dalam ketentuan tadi, ya, nilai dari korelogram ACV dan PACV-nya, maka model ini kita katakan sebagai model ARIMA. Ya. Oleh karena itu model tentatif dari IHSG diferensi pertamanya kita tulis begini. Ya. Bahwa pasti dia diferensi pertama sehingga nilainya 1111. Oke, kemudian kita mulai dari yang pertama. Inilah merupakan nilai yang pertama atau kelambanan yang pertama untuk AR. Ya, kalau ini kelambanan pertama untuk MA. Oke, setelah kita modelkan, maka kita dapatkan modelnya seperti ini kira-kira. Ya, ini model AR, model MA. Kalau ini model ARMA. Oke, nah setelah kita identifikasi ternyata, ya, model ARIMA-nya adalah ini, ya, cara mengidentifikasinya, ya, yaitu satu kelambanan pada AR, kemudian orde pertama turunannya atau diferensinya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lakukan estimasi model ini kemudian. Nah, ini tahapan selanjutnya adalah mengestimasi model yang kita tentukan atau yang kita pilih. Nah, kita estimasi satu persatu. Oke, di mana DIHSG ini adalah merupakan diferensi dari IHSG. Bukan nilai IHSG asal, ya, tetapi yang sudah kita diferensikan pada level pertama. Oke, model yang terbaik ini kita akan pilih apakah model 14, 15, atau 16. Ini berdasarkan pada tingkat signifikansi UGT, UGF, dan UGR square-nya. Oke, mari kita coba lihat hasil estimasinya. Untuk model ARIMA 110, ya. Nah, kita lihat nilai dari konstantanya ini, ya, 0,201314. Ya. Nah, kalau kita lihat konstantanya ternyata tidak signifikan. Kita lihat dari nilai probabilitas ini, ya, lebih besar dari 0,05. Kemudian variabel bebasnya AR1-nya signifikan. Padahal alfa 1% pun masih signifikan. Sedangkan model ARIMA yang kedua adalah 011, ya. Oke, jadi kalau kita lihat, ya, konstantanya tidak signifikan. Kemudian koefisien yang pertamanya signifikan, MA1-nya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah 111. Ya, yaitu 1 AR, 1 MA, dan 1 diferensinya. Nah, ternyata hasilnya adalah bahwa tidak semua dari nilainya ini konstanta maupun variabelnya tidak ada yang signifikan. Oke, oleh karena itu maka kalau kita perbandingkan ketiga hasil ini, maka hasil atau model ketiga ini bisa saja kita singkirkan karena terlalu jauh, ya. Nah, oleh karena itu alternatifnya adalah 2 antara model 1 dan model 2. Mana yang kita akan pilih, ya? Coba perhatikan nilai dari R square-nya, ya. Kalau misalnya tadi sama-sama tidak tidak signifikan konstantanya, tetapi yang signifikan adalah AR dan MA, berarti sama, ya, antara model 1 dan 2. Yang membedakan adalah R square. Ya, R square model pertama hanya 0,0219, sedangkan R square model kedua 0,23138. Berarti model ARIMA 2 ini lebih baik dari ARIMA pertama. Nah, beginilah cara mengidentifikasi model yang baik.
Atau bisa juga kita gunakan misalnya uji F-nya. Ya, kalau uji F-nya katakan lebih signifikan dua-duanya bagaimana? Maka yang terakhir adalah uji R-square-nya. Oke, setelah kita pilih model ARIMA yang terbaik ya berdasarkan kriteria yang kita sudah tentukan, maka langkah selanjutnya adalah mendiagnosa model ARIMA sebelum kita lakukan prediksi. Bagaimana cara mendiagnosanya ya? Yaitu kita gunakan nilai residu dari model ARIMA-nya. Ya. Kita prediksi. Yaitu bahwa model diagnosa ini adalah atau alat uji ini adalah merupakan alat uji untuk memilih model yang baik. Jadi dikatakan model yang baik itu apabila nilai residunya kecil ya dan bersifat random, acak atau disebut dengan white noise. Oke. Nah, metode ujian adalah sama ya, yaitu korelogram. Ya, tetapi untuk residual saja. Nah, residualnya itu ya. Oke, oleh karena itu maka kapan kita katakan dia adalah stasioner tidaknya atau apakah dia memiliki residual yang random atau tidak, kita uji menggunakan uji statistik dari box PRC atau bisa juga uji LB ya. Nah, setelah kita uji maka kapan kita katakan dia adalah model yang baik, yaitu jika koefisien dari ACV dan PACV tidak signifikan ya. Nah ini oke, kemudian residual ARIMA ini bersifat random, itu yang disebut dengan white noise apabila koefisien ACV dan PACV tidak signifikan. Oke, agar lebih paham kita ambil contoh ya. Hasil estimasi model ARIMA kita katakan tadi ya 0111. Ini yang terbaik. Oke, setelah kita hitung nilai residualnya, maka ternyata nilai residual ini kita ukur ACV dan PACV-nya, hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana cara mendapatkan ini? Kita kembali kepada penggunaan EViews-nya. Untuk mengestimasi ketiga model tadi ya, kita boleh menggunakan EViews ya. Apakah model yang tadi yang pertama AR, MA, dan ARMA ya. Untuk mengestimasinya, berarti ada 3 model ya. Nah, cara mengestimasinya adalah kita klik objek, new object, kemudian kita klik equation ya, kita buat ini katakan model 1 ARIMA yang pertama tadi ya, ARIMA yang pertama kita katakan itu model 1. Oke, kita klik OK. Cara membentuk persamaannya atau mengestimasinya adalah karena kita hanya punya ARIMA di sini, maka kita hanya punya IHSG, maka kita perlu diferensinya dari atau diferensi dari IHSG-nya. Caranya adalah D buka kurung IHSG ya, kemudian kita pilih ya tutup kurung, lalu spasi konstanta spasi, karena yang pertama ini adalah AR maka AR untuk kelambanan 1. Oke, setelah kita tulis persamaannya begini, maka metodenya ini ya, ARMA ya, atau least square. Lalu kita klik OK. Nah, ini model pertama yang kita dapatkan. Nah, untuk mendapatkan model kedua tadi, caranya adalah klik lagi objek, kemudian new object, ya, kita pilih equation, kemudian kita ketik model 2. Oke, model 2, oke. Nah, kita ketik lagi variabelnya ya, yaitu D dalam kurung IHSG, yaitu diferensi dari IHSG ya, tutup kurung, lalu spasi C spasi nilai dari variabel bebasnya adalah MA ya, MA buka kurung 1 karena kita menggunakan kelambanan 1 periode. Oke, setelah itu oke kan ya, ini model kedua. Nah, setelah itu kita estimasi model ketiga, yaitu new object lagi, kemudian kasih di sini model 3. Oke, lalu
Oke kan? Kemudian tuliskan variabelnya di dalam kurung IHSG, lalu spasi C, spasi AR1, spasi MA1. Oke, setelah itu klik OK. Nah, dari ketiga model ini ternyata tadi yang kita akan pilih adalah model 2. Model 2 ini ya. Karena model 2 memiliki nilai R-square yang lebih tinggi daripada model 1. Kalau model 3 tidak signifikan semuanya. Nah, oleh karena itu untuk menghitung atau menguji residual model 2 ini, kita lihat korelogramnya. Ya, bagaimana cara melihat korelogramnya? Ya, kita klik view, kemudian kita arahkan kursor ke submenu residual diagnostik, yaitu kita mau lihat apakah residualnya random atau tidak. Residual diagnosis, kemudian kita klik ke arah kanan, korelogram case statistik. Ya, kita klik, maka kita tentukan berapa nilai kelambanan yang kita tentukan, katakan 35, lalu kita klik OK. Nah, sehingga inilah hasil dari residualnya, ya. Oke, sekarang kita uji. Setelah kita bisa menghasilkan ini ya, maka kita uji apakah nilai ACP, ACV, ACF atau PACF-nya itu adalah signifikan atau tidak. Oke, bagaimana cara mengujinya ya? Bahwa pada semua kelambanan nilai statistik ACV dan PACV ini tidak signifikan. Coba diperhatikan. Ya, tidak ada yang signifikan karena nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Ya, baik ACE atau ACV dan PACV tidak ada yang signifikan. Nah, berarti bahwa sebenarnya kita boleh katakan ya nilai dari residu yang kita uji ini bersifat random. Nah, untuk meyakinkan kita gunakan uji yang kedua, Q statistiknya. Ya. Oke, nilai Q statistiknya kita bandingkan dengan degree of freedom dengan menggunakan distribusi chi-square. Oke, degree of freedom-nya adalah 30 ya, karena jumlah kelambanan yang kita pilih adalah 30. Nah, oleh karena itu maka nilai chi-square itu adalah 43,77. Kalau kita bandingkan dengan nilai Q statistiknya ini ya, lebih besar nilai dari chi-square tabel dibandingkan dengan Q statistiknya. Karena begini keadaannya, maka kesimpulannya adalah bahwa nilai dari model ARIMA 011 ini adalah model yang memiliki nilai residual yang random. Nah, jadi inilah kesimpulannya ya. Maka setelah kita lakukan diagnosa ya, maka karena kita mengatakan bahwa residu dari model 011 tadi adalah bersifat random, maka kita bisa meneruskan ke prediksi model. Nah, tetapi kalau misalnya ternyata hasil uji kita nilai dari residunya ini tidak bersifat random. Nah, oleh karena itu kita ulang kembali ke langkah pertama. Oke. Nah, jadi prediksi kita gunakan atau kita lakukan apabila sudah melalui hasil diagnosa model yang kita estimasi. Oke, model yang baiklah yang akan kita gunakan untuk peramalan. Ya, nah peramalan ini kita lakukan dengan mengestimasi nilai variabel terikat di waktu yang kita akan inginkan. Katakan 10 tahun, 20 tahun, dan lain seterusnya. Oke, jadi kira-kira begini ya model ARIMA ya yang kita pelajari pada hari ini. Silakan Anda baca terus literatur lain untuk menambah wawasan Anda. Saya pikir cukup sampai di sini, kurang lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih.